dijawab pertanyaannya ya tentang Umi bertanya apa teh yang menjadi pemicu begitu ya dari hijrahnya, mungkin ada kisah-kisah sehingga perpindahannya itu kok terlihat drastis begitu ya. Ada apa teh ya? Jadi penasaran kita gitu kan. Setelah hijrah, teteh nggak urusan lagi sama media, berita, gosip yang gitu-gitu, makanya kagak ada yang tahu ceritanya kan. Kalau dulu dikit-dikit, Peggy Melati Sukma kabarnya bercerai, muncul di semua TV gitu ya. Peggy Melati Sukma berantem di sono, berantem di sini. Peggy Melati Sukma muncul terus. Ya Umi juga sih nonton melulu. Yang tampil semoga bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Amin. Yang nonton semoga taubatnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nonton kudu milih manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah. Kata Allah khalifatullah fil ard. Al-Baqarah ke-30. Manusia diciptakan untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka kerjanya dia di muka bumi ini untuk menegakkan urusan agama Allah. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya, bukan di kolbunya. Di tangan. Kalau di tangan kita yang ngatur. Botol ini ada di tangan teteh, kudu disimpan, simpen. Kudu masuk tas. Emi buat teteh ya, masukin tas ntar belum minta izin. Masuk tas. Ya. Oh, kudu dibuka. Putar ini di tangan, kita yang kendaliin. Ya. Kalau di hati, maaf. Kalau air minum letaknya sampai ke dalam hati, bagaimana mau puasa? Nggak bakal kuat. Ya. Kalau di dalam hati nggak bisa, aduh aku mah nggak bisa, pokoknya harus ada air, pokoknya aku mesti minum, sehari aku mesti minum terus, repot kita sama air, ya bagaimana bisa kuat puasa? Ya, tapi kalau di tangan kita yang kendalikan, maka dunia itu letaknya di tangan, bukan di hati kita. Kapan kita kudu lepas, lepas. Kapan kita kudu kendorin, kendorin. Kapan kita kudu pegang, kita pegang. Kita yang atur, karena kita khalifatullah fil ard. Allah jadikan kita khalifah di muka bumi ini. Minta tolongnya cuma sama Allah. Perintah-perintah yang kita patuhi adalah perintah Allah. Kalau ada urusan di dunia, aturan di dunia yang bertolak belakang dengan aturannya Allah, kita jauhi apa kita kerjain? Ya, jauhin langsung, beliau mantap, jauhin. Iya, kita berpegang kepada aturannya Allah. Maka dunia ini bukan tujuan, karena dunia ini banyak tipu dayanya. Ya. Kita berpegang kepada aturan Allah. Apa hubungannya teh sama pertanyaan tadi? Ada yang tanya tentang bunda kita tanya tentang keistiqomahan. Keistiqomahan itu miliknya Allah, kan semua miliknya Allah. Rezeki miliknya Allah, harta kita miliknya Allah, rahim kita miliknya Allah, anak kita miliknya Allah. Nah semua miliknya Allah, maka harus minta terus kepada Allah. Ya. Yang pertama banyak minta kepada Allah untuk istiqomah. Istiqomah itu kan artinya kuat bertahan di jalan Allah. Terus saja di jalan Allah. Dihajar nih dengan takdir yang susah banget, bertahan di jalan Allah. Dikasih nih kesenangan yang luar biasa, bertahan di jalan Allah. Itu istiqomah. Nah untuk itu ya paling awal minta sama yang punya, ya Allah berikan hamba istiqomah. Ya. Izinkan hamba bertahan di jalanmu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah jadikanlah saya bertahan terus di jalan agamamu ini ya Allah. Jangan pindahkan dari sana ya Allah. Jadikan hamba-hamba yang taat ya Allah. Hamba ingin hidup dengan sebaik-baiknya hidup sebagai hambamu ya Allah. Hamba ingin mati sebagai sebaik-baiknya hambamu ya Allah. Ya minta terus sama Allah. Yang kedua, kalau udah minta ya tunjukin. Kita mesti tunjukkan kepada Allah. Perilakunya orang yang meminta itu kan kudu tawadu, kudu tahu diri ya. Teteh misalnya nih minta minum, teteh aus nih, teteh bilang sama Umi, kepengen minum, Mi, maaf banget, teteh haus, boleh nggak minta minum Mi? Ya kita senang-senang aja nyediain ya. Oh iya, astagfirullah teh, iya maaf belum bisa, ambilin dulu ya teh, bentar. Tapi kok teteh bilang, Umi, gimana sih ada tamu kok disuguhin minum, aus tahu? Senang gak dengarnya? Padahal emang benar Umi lupa
sediain minum buat teteh, tapi kalau ngomong gitu seneng nggak? Ya, jadi kalau minta tolong, kalau perlu sesuatu, ya kita perlu tahu diri. Kepada Allah juga begitu. Kalau kita ingin istiqomah, maka kita mesti berjuang taat. Supaya Allah kasih istiqomahnya. Berjuang dulu taat. Allah tidak suka lisan yang mengatakan hal yang buruk. Maka sehari-hari kendalikan dulu lisannya supaya benar istiqomahnya terus dituntun oleh Allah. Tapi kalau kita, biarin aja, kenapa sih mulut-mulut gue? Gimana? Islam itu bukan teori, bukan. Islam itu cara hidup. Islam itu sikap hidup. Air minum. Kepingin jadi amal ibadah, maka minumnya kudu sambil duduk. Minumnya dengan tangan kah? Nah, kalau panas jangan ditiup-tiup. Simpan lagi, sabar, tunggu sampai agak dingin. Letaknya ibadahnya kan di situ. Kenapa sih air panas jangan ditiup-tiup? Kata Nabi gitu ya. Karena itu akan membuat nafsu kita yang lebih ke depan. Panas-panas kok pengen cepet diminum, jadi tiup. Lah kan berarti kita ngikutin nafsu. Ya kalau masih panas ya tunggu dong, sabar dulu gitu loh, ya. Tunggu dulu, orang masih panas kok kagak sabaran amat sih. Sabar, taruh dulu, tunggu sampai memang bisa diminum. Jadi nggak usah. Belum lagi kalau pakai cadar, ditiup kayaknya kagak nyampe-nyampe nih anginnya. Repot banget ya. Iya, pusing balik lagi deh, gitu ya. Jadi taat sama Allah, ya. Pertama minta istiqomah, kedua tunjukkan dengan ketaatan, dan yang ketiga untuk bisa istiqomah kita mesti berjamaah, mesti kumpul. Kan kita boleh merasa cemburu itu hanya kepada perilaku orang-orang soleh, orang-orang yang ahli Al-Quran dan mengajarkan Quran, ya. Boleh kita cemburu kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang ahli Al-Quran dan mengajarkan Quran, ya. Cemburu-cemburu yang lain tidak boleh, yang berlebihan, yang menjahati. Tapi kalau cemburu pada orang soleh, makanya kita harus berkumpul, berjamaah. Karena kalau berjamaah kita lihat kawan kita, ya Allah dia, nih maaf ya, ya Allah si Umi umur udah 70 masih rajin aja nyetor hafalan Quran. Aku 42 kagak nyetor gitu. Nah itu kan menjadi motivasi untuk kita istiqomah. Oh iya, Umi aja udah umur 70 masih rajin setorannya. Wah aku udah 3 minggu gak nyetor-nyetornya hafalan gitu ya. Nah ini kan membuat kita jadi istiqomah. Aku lanjutin ngapal, aku pengen kayak Umi seminggu sekali setor gitu. Maka harus berjamaah ya. Jadi minta sama Allah, taat sama Allah, berjuang untuk taat ya, karena manusia kan penuh dengan kelemahan. Berjuang untuk taat, lalu berjamaah dan banyak bertaubat. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya sesungguhnya Bani Adam semuanya adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang senantiasa bertaubat. Maka syurga adalah tempat bagi para pendosa yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Itu Allah katakan dalam surat Tahrim. Orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka kesalahannya Allah tutupi dan mudah-mudahan tempatnya adalah syurga. Nah, itulah syurga, tempatnya para pendosa yang benar-benar bertaubat. Maka untuk istiqamah iringi terus dengan taubat. Karena dosa itu jadi penghalang, ya. Dosa itu kan jadi penghalang, karena kata Nabi, dosa itu menimbulkan titik-titik hitam. Kalau makin banyak dia menjadi kerak, kalau dia bisa mengeras. Kalau udah keras ya jadi penghalang kan. Bersihnya hati terhalang oleh kotoran dan kerak. Menghapusnya dengan apa? Taubat. Cuma Allah yang bisa hapus itu. Siapa yang bisa hapus dosa kita? Enggak ada, cuma Allah. Ya, nah supaya istiqamah itu bisa mantap, diberikan Allah masuknya kepada kita